Sudah dapat kertas semua? Karena ini wajib dikumpulkan supaya rekomendasi untuk kalian bisa lanjut ke semester 2. Kalian boleh lihat di depan, itu mungkin udah di print ya, sudah diberikan masing-masing. Saya lihat banyak teman-teman saya di Jayabaya. Pasti dia sudah bosan ocehan saya. Baik, lanjut Mas. Oke, kita hari ini sudah masuk dalam materi sebagai seorang notaris. Rasanya gambar banget. Teknik pembuatan akta dasar orang dan keluarga. Harusnya saya 2 jam, tapi kita mulainya tadi mundur jadi habis. Tadi saya bilang panitia apa makannya di situ aja, jadi nanti biar dibagikan supaya dapat Mas, jadinya dapat. Baik, lanjut. Oh ya, sudah dibaca ya. Saya dengan Andrea, hari-hari notaris di Tangerang Selatan. Kemudian juga kalau pagi hari saya mengajar TK. Jadi mungkin nanti materi yang akan saya sampaikan agak sedikit berbeda dengan narasumber yang lain. Saya akan berbicara dengan agak ceria. Kalau malam saya ngajar bapaknya anak-anak TK, mamanya anak-anak TK. Tapi ternyata mengajar di notariat lebih dari anak TK. Iya, saya mulai dari respect. Kenapa saya mulai dari respect? Untuk menjadi seorang notaris bukan untuk main-main. Makanya saya minta untuk semuanya untuk mulai dari diri sendiri, menghargai diri sendiri, baru bisa menghargai orang lain dan menghargai pekerjaan kalian. Kalau ini tidak, oke, lanjut Mas. Ini dia pertanyaannya. Sudah siapkah Anda menjadi seorang notaris? Sudah siapkah? Hai, halo. Saya kan tanya. Kalau belum siap saya bilang panitia. Semester 1 nanti dulu, kalian 6 bulan dulu magang lagi. Iya kan? Ini nggak main-main. Sudah siapkah kalian menjadi seorang notaris? Itu kan keren. Tinggal jawab siap aja kok repot. Repotnya adalah pertanyaan selanjutnya. Ayo buktikan. Masa iya udah notariat 2 tahun. Benar, gelar yang terbaru MH tadi ya. Cuma masih ada beberapa universitas yang masih MKN. Tapi dari Dinas atau Dikti sudah mengeluarkan gelar yang sekarang semuanya MH. Oke, nah siapkan jawaban kalian. Pada saat kalian ujian kode etik pertama, jawaban ini akan muncul pertama kali. Kalau cuma mau tadi bisa di rumah, sambil 5 anak, sambil tidur-tidur di telepon dapat order, atau karena lihat kwitansi notaris yang wow, keren. Mas tadi yang perbankan, kalau lihat tagihan notaris ya Mas, ditawar lagi supaya dapat harga yang terendah. Besok kalian akan tahu setelah jadi notaris sakit jatuh di sini. Ya kan? Siapkan jawaban kalian. Tadi Bu Rani sudah. Nah, kalian bisa mencontek jawaban yang bagus. Ini pasti ujian pertama. Saat masuk duluan, berhadapan dengan kita. Mahasiswa juga gitu ya. Yang mahasiswa, mau apa jadi notaris? Saya senang lihat kwitansinya notaris yang wow. Kamu lihat apa? 100 juta. Lihat gak? Pajaknya 50, pajak penjual, pajak pembeli. Terus setelah dirinci-rinci, berapa harga akte? Berapa harga akte? Ya kita nggak lihat itu, kita lihat gelandangan. Atau bahkan melihat, seneng Bu, lihat gayanya seorang notaris. 3 notaris sudah berdiri tadi di sini. Itu gayanya. Ini yang ketiga. Lihat gayanya. Lihat mobilnya banyak. Makanya saya jawab, saya banget. Tiap hari bolak-balik Jayabaya ke sini
tinggal pencet telepon orang kaya, sopir banyak, mobil banyak. Belum saya kereta api saya punya, cuma model kartu apa itu? E-money, tap naik. Itu orang kaya. Nah, jadi siapkan jawaban kalian mau jadi seorang notaris. Lanjut. Ini dia poinnya. Kami akan ajak kalian di Banten ini notaris masa depan yang memang amanah. Ingat baik-baik, jabatan notaris itu jauh sebelum ada aturan-aturan Tuhan. Yang Muslim, Quran surat 2, tahu 2? Al-Baqarah 282. Setiap ada transaksi maka dicatat, bukan sekadar dicatat dengan benar, disaksikan oleh 2 orang saksi, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi di situ ada ketentuan laki-laki satu, kalau laki-laki 1, perempuannya 2. Ini pun ada beberapa bank syariah kalau yang lalu masih mengikuti seperti ini. Kalau kita punya perempuan harus 4 katanya. Tapi sekarang bergeser ke sini yang pokoknya 2 lah. Mau laki mau perempuan, nah, sudah emansipasi. Baik, lanjut Mas. Oke, pasal 1 Jen. Bisa kalian baca. Mengenai semua perbuatan perjanjian yang dikehendaki. Tapi ingat, walaupun dikehendaki, enggak semuanya orang datang kita gini, lihat-lihatlah. Semuanya sepanjang pembuatan peraturan tidak bertentangan. Oke, lanjut Mas. Kita tinggal lanjut karena sebenarnya saya 2 jam waktunya sudah dihabisin. Oke, tapi kalau kalian bosan bilang ya, langsung bilang sudah Bu, bosan. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kenapa mau jadi notaris? Kalian pejabat yang ditunjuk untuk membuat suatu akte otentik. Permasalahannya ada, benarkah akte yang kalian buat nantinya benar otentik? Katanya nih, kalau sebuah akte itu merupakan akte otentik, harusnya dengan ditunjukkannya, tadi saya mau bawa contoh aktenya, jangan ditunjukkannya akte ini saja, semua kalian bahkan pengadilan, hakim sudah bisa menerima bahwa benar ada peristiwa yang diterangkan dalam akte itu. Benar. Tidak perlu menyeret orang yang membuat akte ini. Tapi faktanya saat ini, manakala seorang notaris sudah membuat akte dan akte itu dipermasalahkan para pihak yang akan dipanggil duluan, pengacara seneng banget, sini banyak lawyer. Iya kan, aku baca yang gitu-gitu. Seneng banget sudah. Dia akan gedor kantor kita duluan. Dia akan cari si notarisnya. Bahkan penyidik dapat surat coklat duluan. Wah, pokoknya notaris kalau udah dapat surat coklat, surat cinta itu mulesnya 3 hari 3 malam. Pokoknya yang coklat-coklat gitu lah. Makanya jangan suka coklat. Oke, yuk Mas lanjut. 1868 menyatakan akte otentik itu selalu dipakai mahasiswa sampai tesis sampai kapanpun juga. Akte otentik cuma 3 katanya. Bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat, kemudian pejabatnya kudu berwenang. Tapi kalian lupa, saya bahkan tidak yakin kalau kalian yang duduk di sini sudah membaca UUJN dari halaman depan sampai belakang. Lah kalau kalian mau jadi notaris kan Al-Qur'annya notaris itu begitu. Bagaimana kalau kalian tidak baca bisa tahu? Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa yang namanya akte otentik dibuat menurut tata cara, bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Kita lihat sekarang, lanjut Mas. Pokoknya lanjut, nanti kalian belajar sendiri deh. Kalau nggak ngerti boleh telepon saya, WhatsApp dulu. Karena kalau nggak kenal, saya pasti gini, sopo iki. Tapi kalau WhatsApp, tanya, insya Allah dijawab, walaupun agak sedikit lama.
sebelum kita baca tentang akta, kamu baca ini dulu. Karena inilah yang tadi dasar kalian menjalankan jabatan. Apakah kalian setelah disumpahin? Saya bilang disumpahin. Apakah kalian memang akan memegang amanah ini? Kan tadi di atas Al-Quran kita, ya kan? Pendeta, kemudian para ulama, atau apa ya, kalau yang Buddha itu kan semua ada tuh. Nanti disumpahin, dalam hati kita disuruh bilang bahwa saya akan patuh dan setia, bahwa saya akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak bohong. Yakin saya. Yang notaris bank, mihak bank atau mihak nasabahnya, dipecat dari dulu. Iya kan? Kalau nggak memihak banknya, padahal pada saat disumpahin dalam hati kita, insya Allah ya Allah takut banget, ini amanah, ini berat. Karena apa yang akan kita tulis nanti bukan hanya untuk hari ini atau selesai amplop diberikan kepada kita honorer. Pertanggungjawabannya nanti, bahkan pada saat kita sudah tidak ada di sini. Bahwa saya, ini janji kalian. Tapi faktanya nanti kita lihat. Ayo lanjut Mas. Enggak, yuk aku tidak lanjut. Tuh, tanggung jawab notaris. Tidak berbatas waktu. Notaris pengganti. Ayo, siapa yang pernah menjadi notaris pengganti? Meskipun sekarang tidak menjabat lagi, suatu ketika akta yang pernah kalian buat pada saat menjadi notaris pengganti bisa jadi dipermasalahkan orang entah tahun kapan. Ya, lanjut. Oke, tugas 1, kewenangan dan tanggung jawab notaris. Saya mau cek, katanya tadi ya, siap, gitu ya. Ya kan? Siapkan kertas baik-baik. Hanya jujur, pokoknya langsung kalian jawab. Selanjutnya nanti langsung garis soal kedua. Kemudian nanti soal ketiga. Jumat 20 November 2020. Nasabah datang kepada kalian selaku notaris di Bekasi hendak membuat akte terkait jual beli tanah dan bangunan milik Tuan Aldi yang berada di Jakarta, harganya 5M. Tapi ada satu permintaan kepada notaris agar tanggal akte dibuat mundur. Bahasa kampungnya ini ya, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Sebagai notaris, tindakan apa yang akan saudara lakukan? 1. Andai bisa, akte apa yang akan saudara buat? Andai tidak bisa, mengapa? 5 menit dari sekarang.
Aku minta maaf ya, saya buka karena saya ngap. Harus ngomong banyak. Sudah selesai? Sudah selesai, silakan kalian kasih garis. Artinya sudah ditutup, tidak ada di revisi-revisi lagi pertanyaannya. Oke? Nanti untuk soal nomor 2 bawahnya. Jadinya silakan kalian garis semuanya. Siapa yang mau jadi volunteer menjawab? Hah? Menurut saya jawabannya adalah untuk yang A, andai bisa kata-kata yang maksudnya itu tidak ada apa yang bisa dibuat. Alasannya yang nomor 2 adalah AJB itu terutama terkait dengan tanah dan bangunan merupakan kewenangan dari PPAT. Berdasarnya kewenangan tersebut PPAT di mana tanah dan bangunan tersebut berlokasi, karena yang di PPAT sendiri adalah di kota ataupun kabupaten dari mana tempat kedudukannya. Sedangkan di soal ini kita itu dianggap sebagai notaris di kota Bekasi dan lokasi dari bangunan atau tanahnya itu adalah di Jakarta. Dan selain itu juga masyarakat ya, nanti membahayakan kita juga secara aturan pasal 32 ini juga ada syarat-syarat akta otentik, salah satunya pembukaan itu adalah tanggal waktu pembukaan. Ada yang mau coba sekali lagi? Ajak kalian untuk mulai berpikir kritis, ya kan? Soal-soal yang akan diberikan pada saat ujian kalian nanti adalah soal-soal semua jebakan. Ayo kita baca kembali. Poinnya ada saya buat di tanggal mundur. Udah tak itemin loh. Padahal biasanya nggak pernah saya itemin karena setiap tahun tidak ada yang lulus pada saat ini. Coba mas sebelum ini slide-nya. Tugas pertama. Enggak. Tugas pertama mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris. Oke. Mbak sebelah dari mana? Ibu. Ini banyak. Keren. Oke, pasal 15 ayat 1. Ingat, kewenangan utama notaris adalah membuat akte otentik. Yang keduanya menjamin kepastian. Ya. Harus kita ingat, menjamin kepastian tanggal. Abaikan terlebih dahulu tentang tadi pertanyaan pertama. Jawabannya tidak bisa. Wes titik, makanya sebenarnya nggak usah pakai 5 menit. Tanggal mundur, andai apa yang dibuat tidak ada. Titik. Atau di strip, betul. Baru alasannya kenapa tidak bisa. Karena tugas utama seorang notaris menjamin kepastian tanggal. Ingat, kepala akte notaris merupakan tanggung jawab mutlaknya seorang notaris
selain di akhir akte. Karena di awal itu kita menjamin kepastian dari tanggal, jam kejadian, bahkan kehadiran para pihaknya berhadapan, bukan tukang grab, bukan asisten notaris yang berhadapan. Nanti di akhir akte kita akan bahas juga tanggung jawab kita. Bagaimana bagian badan? Badan bukan, karena badan merupakan kehendak dari para pihak. Oke, lanjut. Lulus ya, bisa dimahami ya. Nah, GHS Lumban Tobing, Ketua Notaris pertama Ikatan Notaris, menyatakan bahwa kewenangan seorang pejabat atau notaris ada 4 waktu pembuatannya. Dia harus sudah mengangkat sumpah, tidak dalam keadaan cuti, dan tidak diberhentikan sementara. Kemudian mengenai aktenya, sepanjang yang tidak dikecualikan, dia boleh buat. Kemudian mengenai tempatnya, bahwa seorang notaris berwenang di tempat kedudukan dalam wilayah kerjanya. Berarti wilayah kerjanya, wilayah kerja notaris? Provinsi. Kemudian untuk siapa akte itu dibuat? Yang penting, apa untuk diri sendiri dari orang yang datang? Bukan diri sendiri notarisnya, atau dia selaku kuasa, atau dia dalam menjalankan jabatan. Lanjut Mas. Nah ini dia 15 ayat 1, membuat akte otentik, tuh menjamin kepastian tanggal, memberikan gros, salinan, kutipan, dan menyimpan akte. Tadi saya bilang ada petir merah di situ. Tahu arti petir? Tahu arti petir di situ? Kayak tadi kita pembukaan dan gitu kan, kaget musiknya. Itu juga ada petir di situ. Peringatan. Karena apa? Ternyata loh, kita ada di alam gaib saat ini. Karena ternyata di dunia nyata sana, kenapa akte kita sering dipermasalahkan pihak lain? Dia tahu kok pada saat tanda tangannya kosong, ditanda tangannya nanti ya, setelah sudah cek, sudah pajak, sudah. Tapi kita lupa pada saat kita mau nanggalin, kita tidak konfirmasi juga taunya. Pada saat kita kasih tanggal ternyata mungkin sudah almarhum, atau dia sedang koma. Jangan kalian kira sok-sokan yang kita lagi duduk-duduk beramai-ramai begini. Saya pun tidak tahu berapa detik kemudian saya ada di saya pernah mengalami jam 9 pagi tanda tangan PPJB. Aman. 8 bulan setelah itu datang pengacara, menemukan ada akte PPJB di tanggal yang sama pada saat meninggalnya pasangan suami istri. Kenapa notaris bisa? Padahal tanggal itu kedua orang tua kami meninggal dunia. Apa jawaban kalian? Apa jawaban kalian datang pengacara? Coba kalau buat aktenya abal-abal, bingung di sini mau ini. Karena kita tahu sendiri tanggal kita juga bohong. Tapi kalau kita yakin tanggal kita buat, kita akan dengan gagahnya menjawab, gak apa-apa Bapak, tolong saya dibuktikan surat kematian dari rumah sakit dari jam tanggal. Kapan pasangan suami istri itu meninggal dunia? Ternyata jam 1 lebih. Padahal tanggal akta saya jam 9. Pada saat itu ada tragedi yang kereta api, dia ditabrak di Bintaro sini. Kan saya nggak tahu mereka. Saya tahu dari pengacara datang. Sah akta saya? Sah. Sudah. Nah, kenapa UUJN menempatkan jam harus lebih dahulu sebelum hari dan Tanggal. Oke, lanjut.
Kita mulai masuk. Abaikan gambar-gambar. Saya tahu sekarang mahasiswa malas membaca. Tadi saya bilang UUJN hitam putih kan, malas kalian. Saya buat sengaja begini. Gak dilihat gambarnya. Ya, tapi kan yang penting diperhatiin. Lanjut. Tuh, tahukah Anda jadi gitu? Kalian mau jadi notaris nggak tahu akte otentik nanti? Nah, pelanggaran apa lanjut Mas? Oh iya, ini tadi kan harusnya katanya sempurna sekali kekuatan pembuktiannya. Begitu dilihatin itu sudah, oh hormat, tidak perlu nih Andrea dipanggil-panggil. Sekarang tidak. Nih akan dipanggil bahkan diseret-seret untuk dimintai suatu keterangan karena mereka tahu. Saya ada polisi beberapa yang dikuliahkan pemerintah karena dia sekarang untuk khusus menyelidiki kita. Ternyata ya Bu ya, keterangan yang di luar itu banyak yang sekali yang melakukan pelanggaran. Berarti kuliahnya dulu kuliah nggak? Kuliah sih tidur. Jadi yang akan mereka minta keterangan kita ada proses dalam pembuatan. Lanjut Mas. Tuh, pelanggaran yang menyebabkan akta tidak otentik. Lanjut. Ini lanjut, tadi sudah. Ini dia. Kalau kalian tidak tahu ini, makanya saya bilang, baca dulu UJN dari A sampai Z, baru kalian bisa buat akta otentik. Karena kalau tidak dibaca kalian nggak pernah tahu. Taunya 1868. Padahal UUJN punya aturan sendiri tentang akta otentik. Bahwa akta itu harus satu dibacakan. Boleh sih huruf M tidak dibacakan asal kehendak para pihak. Jadi wajib hukumnya baca. Kemudian bentuknya, pasal 38 sudah menyebutkan tentang urutan akta otentik. Nanti kita masuk. Kemudian usia 18. Lanjut, 2 orang saksi. Ada sih Bu di akte, nggak mungkin nggak ada. Demikian akte ini kan dihadiri saksi kan? Iya betul, ada namanya. Orangnya mana pada saat kalian tanda tangan? Ya saya tinggallah di kantor. Ngapain dia ikut-ikut? Padahal jelas dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Yuk yang staf notaris Mas, ayo. Pada saat Pak Roni tanda tangan, selalu ikut apa enggak? Tinggal, orang aku kenal banget kok. Agak saya Ciputat, ya kan? Tapi kalau dikasih tahu, ya pinteran, coba dirimu. Kemarin saya Pak Rodi dikasih sama Bu Andrea, salam ya. Besok nama saya ada di situ, ikut Pak. Ngapain kata dia ikut? Gak ada yang dibawa-bawa. Atau kata orang Jawa dicangking gitu kan? Kemudian pasal 44. Segera setelah dibaca tanda tangan. Bagaimana notaris bank? Ayo Mas, yang bank tadi. Ya tahu saya, bos banknya nggak ada, ditinggal dulu, nanti ngambilnya kalau selesai sudah ditanda tangan. Pernah kejadian bank besar, berapa M pencairan? Kemana banknya? Kepalanya umroh Bu, ternyata tidak kembali. Dana sudah cair. Tidak kembalinya karena apa? Almarhum. Nah, saya pernah ngalami juga. Siang tanda tangan ini satu mana ya? Pilek Bu, agak pusing sedikit. Nanti juga nyusul nggak? Janganlah. Atau nanti sore deh nyusul tempat Ibu. Enggak lah, besok aja kita tekenan, balik lagi ya, diatur lagi jadwalnya. Jam 3 pagi bank nelpon WhatsApp masuk. Apa ini kok jam segini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang katanya cuma pilek sedikit itu loh.
Andai kalau tadi siang saya tanda tangan, dia didampingi pengacara handal, saya suruh ganti 3 miliar. Oh enggak, 3 miliar itu harga akta aja cuma berapa? Ayo bang, mana? Jangan lihat undang-undang jabatan notaris dong. Minimal undang-undang jabatan notaris menghargai akta kita berapa? Yang suka baca Pujen, honorariumnya berapa? 1% mah PPAT. Ayo yang untuk notaris minimal sudah minimal 5 juta rupiah. Dirimu siapa aja namanya? Yolanda. Yolanda datang kepada saya, Bu Andrea, mau buat kuasa jual sih, atau persetujuan suami saya kan mau jual rumah di Papua ya, saya nggak bisa ikut, buatin dong Bu Andrea kuasanya atau persetujuan. Oke, saya buat, tak kasih kwitansi 5 juta. Kata dia apa gitu, orang gila, orang cuma bikin kuasa jual sama persetujuan aja 5 juta. Ibu tahu nggak sih Bu? Sebentar Mbak, saya akan ngomong gini, berdasarkan undang-undang jabatan lebih gila lagi katanya kalau saya ngomong ke nasabah pakai berdasarkan undang-undang jabatan notaris, honorarium kami secara sosiologis minimal seorang pejabat itu harganya 5. Nek kalau saya pakai dia 5 juta sekarang mau nggak dia? Enggak. Mau nggak? Enggak. No. Di sebelah Bu 250 ada, 300 ada, 500 ada, ya kan? Sedihnya jadi notaris ya. Nggak masalah. Itu tadi kode etik. Kami punya kesepakatan harga sebenarnya, tapi begitu susahnya untuk menerapkan itu. Ya besok saya dengan kalian kan belum tentu nasibnya baikkan saya. Kalian akan lebih baik lagi dan harus lebih baik lagi. Begitu dikasih rezeki kan lain-lain kan. Kalian sudah ini punya ini sendiri. Nah pada saat sama-sama akan diterapkan. Yang ini punya standar. Pak Alwe tadi kalau di Bintaro terkenal paling mahal. Tapi yang ngantri mobil banyak bener. Lah saya sudah tak obral. Ya, Tuhan nggak nunjukin ke situ karena itu tadi semua punya rezeki masing-masing. Kalau saya kenapa saya tadi bilang saya obral? Faktanya gitu sekarang. Setiap tahun kami biasanya tidak masa pandemi meluluskan minimal 200 orang. Besok yang tahun ini saya nggak ada wisuda, tapi sudah dikumpulkan daftar yang mau wisuda. Tahun depan mungkin begitu dibuka, saya nggak tahu berapa ratus. Nah. Oke, oh iya pasal 4 segera ditandatangani. Nah ini juga yang amat sulit dengan fasilitas Zoom kita bisa ya berhadapan buat akte. Tapi siapa yang bisa menjamin dia benar Yolanda, dia ini kalau memang kita belum pernah coba. Terus bagaimana pasal 44 penerapannya? Segera ditandatanganinya. Ya mungkin ke depan akan segera dibahas. Tapi sekali lagi, yang mau kalau memang sudah kenal begini kan besok saya akan oh ini benar dia Yolanda atau kayak kita kuliah sore kan pakai Zoom sekarang. Tiap hari. Lah kalau yang pertama kali duduk di depanku aku nggak tahu. Oke lanjut. Dilarang merubah isi akta karena sudah harus sama salinan dikeluarkan sebagai yang bunyinya itu. Tata cara merempoi, jangan main-main hanya karena kita tidak ngerti rempoi. Akta kita menjadi buatan. Ada tata caranya. Katanya saya pernah tanya mahasiswa, kenapa mau jadi notaris? Paling enak Bu, copy paste doang, kerjaannya dapat duit. Nenek mau copy paste. Nah begitu salah tadi KTP orang di rempoi, terus disiksa, disahkan coretan tersebut kan? Tidak. Pasal 50 menyebutkan setiap kesalahan tulis, huruf, angka, dan kata. Kata, huruf, dan angka. Tuh, hitung tuh. Coba hitung. Jadi nggak main-main, cuma siksa.
disahkan coret. Nah. Kemudian membetulkan kesalahan dengan berita acara, satu rangkaian. Terakhir, larangan membuat akte untuk diri sendiri, suami, saudara, ke atas ke bawah 7 turunan, tapi ke samping 3. Oke, lanjut. Ini 38. Kalian sebenarnya bisa baca-baca karena permasalahannya adalah ujian tidak kalian baca. Makanya tadi kalau ini sudah kalian print, kalian bisa bacalah habis ini, karena ini pasti keluar-keluar kok. Sistematika akte kepala, badan, akhir. Kepala itu judul, nomor, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Aku sebenarnya nggak usah mau catat, tinggal ngedengerin saya nyanyi saja baik-baik. Tuh kalian dapet toh. Kalau nggak dapat dari sini, boleh minta dengan saya. Oke, jadi ini yang nomor 1, tanggung jawab notaris. Bawah, tanggung jawab notaris. Kenapa? Nanti. Yang jelas aku penekanannya pada kepala akte, ada jam di situ. Lihat, Mas. Sebelum kita membuat akte, kita harus perhatikan pasal 42 dan 43. 43 tentang bahasa, penggunaannya yang baik dan benar dan bahasa Indonesia. Sementara di pasal 42 menyebutkan setiap akte tidak boleh menggunakan singkatan. Tanyakan pada dia kalau di KTP-nya itu ada singkatannya. Jangan sotoy kayak karyawanku kemarin. Henry, bla bla bla. Tuhan sudah panggil. Nggak boleh singkat kan? Harus ditulis. Gelar juga nggak boleh singkat. Kan kita belum mau dipanggil Tuhan. Oh, waktunya sholat ya. Saya mau lanjut, nanti saya nggak tahu. Ini menunjukkan kalian yang muslim ya, pada saat akan dijawab. Kalau mahasiswa tuh saya akan bilang pasti maghrib, sholat nggak? Tidak sholat kalian, saya akan bilang Tuhan saja kalian berani, apalagi cuma sekedar Oke, kan? Tidak boleh singkatan. Kemudian tuh yang nomor 3 paling penting. Tanggal, bulan, dan tahun itu dinyatakan huruf, tapi harus didahului dengan angka. Atas. Baik, lanjut saja. Nah, ini ya nanti, tapi lanjut dulu. Oke, ini saya ambil contoh kebiasaan. Coba lihat yang di luar. Ini kebiasaan dengan menyebutkan pada hari ini duluan. Ya enggak apa-apa sih, tapi selagi kita membiasakan diri untuk melakukan yang lebih tepat sesuai UUJN, kenapa tidak? Dan ini akan berlaku di mana kalian magang, akan ikut biasanya nanti. Nggak apa-apa, orang di sana kan nggak ada masalah. Dia 10 tahun, 30 tahun, nggak ada masalah aktenya. Apakah iya kita tunggu masalah dulu? Dan nasib dia sama saya kan nggak sama. Begitu kalian buka plat, dapat order 1, dipanggil penyidik, dipermasalahkan, ada masalah ini. Sepele kan? Yuk pelan-pelan, mulai kita ikuti. Tuh. Ini yang biasa. Ayo lanjut. Oke. Ini ya UJN, pukul kita taruh, ada pukul garis miring jam ya. Jadi UJN menyebutkan jam, tapi hasil dari ada sosialisasi pusat bahasa, kalau penulisan di dalam akte lebih tepat menggunakan kata pukul. Karena jam itu menunjukkan benda, tapi kalau pukul itu lebih tepat menunjukkan waktu. Tapi ada beberapa yang jam atau pukul, saya sih bukan ahli bahasa, tapi saya ikut aja hasil sosialisasi tersebut. Selagi masih bisa saya perbaikan untuk
redaksi akta, tidak apa-apa. Kemudian ada kalimat di situ, berhadapan dengan saya, menghadap kepada saya, hadir dan menghadap di hadapan saya. Semuanya mempunyai arti yang sama. Tapi pada saat akta kita menjadi masalah di hadapan penyidik, kalimat tersebut ternyata menjadi masalah besar. Kenapa? Hadir di hadapan saya berbeda dengan berhadapan dengan saya. Berhadapan dengan saya keluar dari mejaku. Ke sini saya mendatangi, berhadapan. Tapi saya duduk di situ manis. Kalian datang perlu dengan saya Hadir. Nah, jadi konteksnya adalah di mana pada saat kalian berhadapan, bijaklah menggunakan kata sekali lagi, sepanjang artinya sama, sepanjang tidak ada permasalahan, yes. Tapi tiba-tiba artinya bermasalah, polisi akan bertanya, di mana? Andrea Notaris Tangerang Selatan, tanda tangan di Serang, boleh kan? Berarti saya jalan-jalan. Kalau saya lebih fleksibel menggunakan kata berhadapan, karena apa? Berhadapan bisa di mana saja sepanjang masih dalam wilayah jabatan saya. Lanjut Mas. Sudah lapar? Panitia yang ngomong belum. Yang lain sih sudah diam sebenarnya. Tuh ya, mempunyai arti nyata, tapi mempunyai kehadiran nyata, tapi mempunyai arti yang berbeda. Datang dan pergi, tapi keduanya sama-sama kita berhadapan. Tapi harus diingat pasal 19, notaris boleh tanda tangan kemana-mana sepanjang masih dalam satu wilayah jabatan. Pasal 19, asal tidak dilakukan terus menerus. Tapi tak lihat ya sekarang ya, katanya notaris zaman sekarang nih, zaman saya nih, enggak lah, zaman yang muda-muda ini deh, jemput bola. Saya mau udah angkatannya apa? Tapi nggak tahu kalau zaman kalian jemput apa lagi istilahnya. Nah, habis kumaha atuh Bu? Katanya tadi kalau akte 5 juta nggak ada yang datang. Ada yang minta 2,5, 200. Ya daripada kosong sama sekali, sesama pandemi kan. Masih bagus ada yang mau buat akte. Ya sudahlah 200.000 atuh. Kurang, materainya 2. Karyawan dikasih 200 atuh marah. Iya enggak? Mau karyawan 200 atuh Bu, untuk naik Grab-nya aja kurang. Lanjut Mas. Tugas juga nggak boleh dirubah jawaban tadi. Jujur, saya punya CCTV, malaikat kiri dan kanan kalian. Pilihan, notaris itu pilihan. Mau baik atau mau yang nggak baik. Soal kedua, CC. Nah, sekarang masuk dasar orang dan keluarga. Ingat tentang dasar orang dan keluarga. Utek lagi. Jadi kalau punya materi, tenang Bu. Tadi malam nih sudah saya hafal di luar kepala semua. Pada saat ujian kemarin, minggu kemarin ujian ALB, lupa diem kayak patung semua. Tadi malam di luar kepala semua Bu. Ya atuh pinter anak S2 bilang di luar kepala. Tidur, begitu berangkat bangun kesiangan telat, ketinggalan itu hafalannya karena di luar kepala. Coba masukkan kepala, ikut dia. Ayo. Saya lihat dari belakang sih tadi jelas. Silakan dibaca. 95. Tony dan Rina menikah, punya anak Dini. Mereka 97 beli rumah BSD. SHGB atas nama Rina
Jangka waktu berakhir Desember 2020. Tahun 2015 Rina meninggal dunia. Tony 16 meninggal lagi, menikah dengan Rosi. Karena usaha Tony berkembang pesat, Tony bermaksud membeli gudang di Depok. Harganya 5 miliar. Melalui KPR Bank ABC di Jakarta dengan jangka waktu 10 tahun. Jaminannya gudang yang baru akan dibeli dan rumah yang ada di BSD. Pertanyaan. 1. Kalian notaris. Persiapan dan proses, ada 2. Persiapan dan proses apa yang akan saudara lakukan? Kedua, akta apa yang akan saudara buat? Ketiga, siapa yang akan tanda tangan di akta perjanjian kredit? 4, siapa yang tanda tangan di akta jaminan untuk rumah di BSD? Catatannya, saudara semua notaris di Kota Tangerang. Silakan 10 menit. Mau ada nambahan HT? Berarti yang pertama kita harus lakukan pengecekan sertifikat, pengecekan pajak. Karena dia mau jual beli harus ada cek, adakah tunggakan. Manakala ada tidak bisa. Oh ternyata SHGB-nya mati kok, habis di tahun 2020. Berarti harus begitu banyaknya proses notaris, bukan asal dikasih order hari ini, Senin langsung tanda. Hati-hati loh. Di pasal Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada tulisan tentang kewajiban kita melakukan pengecekan terhadap sertifikat. Beda dengan di PPAT. Di PPAT ada tulisannya. Wajib Undang-Undang HT, sebelum melakukan apapun cek dulu fisik sertifikat tersebut. Tapi Undang-Undang Jabatan Notaris kalian tadi pasal 16 yang disumpahin tadi, amanah, jujur, tidak berpihak, kemudian ada sikap hati-hati itu malah lebih bahaya lagi. Katanya kita harus mengamankan diri kita sendiri. Nah, sudah dilakukan cek semua sudah selesai, akhirnya kita menyiapkan aktanya. Jadi sebenarnya yang menentukan tanda tangan siap atau belum adalah kita, bukan pihak. Tapi permasalahannya saat ini kita lebih takut kehilangan klien kita daripada takut sama Tuhan. Itu masalahnya. Kemudian akta apa yang dibuat? Sudah perjanjian kredit, SKMHT, karena ada tanah yang di luar, karena ada jual beli bukan di wilayah kita. Tadi koreksi mas terkait jual beli, pasal 15 ada notaris membuat akte pertanahan. Akte pertanahan itu bisa SKMHT, PPBB juga bisa, kuasa jual juga tentang tanah, sewa menyewa juga tentang tanah. Oke, siapa yang tanda tangan di perjanjian kredit? Ya suami istri baru itulah. Tony dan Rosi. Ya kan? Tony dan Rosi. Tapi siapa yang tanda tangan di akte jaminan? Tony pihak sendiri, berlaku selaku diri sendiri dan selaku Kuasa. orang tua yang masih hidup. Berdasarkan penetapan pengadilan, dia dapat sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur 17. Umur notaris kita di Undang-Undang Jabatan Notaris 18 tahun. Demikian juga BPN
Udah beredar surat edaran Menteri Agraria tahun 2016 Januari menyatakan usia juga udah ikut yang 18. Jadi jangan KUHP. Baru yang kedua sih tidak bertindak untuk diri dia sendiri. Oke? Selesai. Boleh, sangat boleh. Sepanjang orang itu tidak bisa menghadap sendiri, dia memberikan, ayo. Berarti pada saat turun waris, nah ini muncul ya, bagus pertanyaannya karena lewat sama saya juga. Pada saat turun waris, nama yang keluar di sertifikat berarti atas nama dia dengan anaknya 2. Manakala nama itu ada di dalam tersebut, maka dia memberi kuasa atau persetujuan. Kuasa atau persetujuan. Kuasa. Bisa kuasa dan persetujuan ayahnya untuk menjual. Tapi kalau namanya satu suaminya, maka dia harus mendapat persetujuan dari. Jadi bedakan, dia bisa persetujuan sekaligus dia memberi kuasa kepada ayahnya untuk melakukan transaksi jual. Masih ada? Belum banget. Nah, badan akta dari kepala badan bahwa pembuatan akta itu merupakan kehendak murni dari para pihak. Kemarin ada PPAT UUD kan, ada jumlah akte terbanyak berapa ribu? Ada 2.000 lebih. Saya juga mau sih. Cuma Cuma masalahnya nggak ada yang buat. Yang dibilang Pak Alex. Ya gimana kan kalau nggak ada orang yang mau buat kan kita nggak bisa bikin ribuan. Nah, jadi pembuatan akta itu murni kehendak dari para pihak. Tanpa adanya kehendak para pihak, maka akte tersebut tidak akan ada. Kemudian tugas notaris hanya menuliskan kehendak para pihak ke dalam bentuk akte otentik sesuai peraturan yang berlaku. Lanjut Mas. Oke, ini ada tanggung jawab kita terhadap isi akte tuh. Badan akte, isi dan badan. Jadi di dalam akte kita itu tidak pernah menjamin bahwa penghadap berkata benar. Tapi kita menjamin apa yang saya tulis ini benar penghadap berkata demikian. Atau seorang bapak-bapak datang kepada kita mengakunya entah bujangan, entah sebetulnya satu. Kalau ternyata dia ada 2, 3, dan 4, itu urusan dia. Jadi kalau besok suatu ketika ternyata akte kita dipermasalahkan, ada muncul perempuan datang, ya Abdul salah sendiri ngakunya sih. Makanya saya selalu menekankan, lanjut Mas. Maaf ya Mas ini. Oke, ini nanti kita lompat dulu. Oh ini belum. Menurut halaman paling bawah. Menurut keterangannya. Nah, menurut keterangannya, karena ini lain lagi. Kenapa menggunakan kata menurut keterangannya? Jadi kita menekankan bahwa apa yang akan saya tulis ini nanti memang berdasarkan keterangan dari mereka. Menurut keterangannya telah mendapat persetujuan dari istrinya. Kalau saya tambahin yang sah dan satu-satunya. Karena laki-laki kalau di Indonesia kan ada aturannya boleh toh 2, 3, 4. Tapi untuk yang lain, tidak untuk kita. Iya dong, kunci surganya masih banyak, cari pintu lain ah. Perempuan bahagia. Tapi kalau laki-laki jangan kalian tulis. Menurut keterangannya telah mendapat persetujuan dari suaminya yang sah dan satu-satunya. Nah itu dibilangin lagi, aduh saya nggak mau pakai bahasa gobloknya. Pinternya sekolah di mananya? Meskipun di luar itu banyak,
Tapi negara kita tetap mengakui bahwa seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang suami. Saya pernah tanda tangan di bank bahkan. Menurut keterangannya, telah mendapat persetujuan istrinya yang sah dan satu-satunya, si suami bilang begini dengan senyum dan lemah lembut, "Ibu, mohon maaf, saya agak sedikit keberatan dengan kalimat ini." Istrinya seketika berdiri. Apa maksudnya? Jadi kita tidak perlu bicara panjang kali lebar. Nah, dia sendiri yang menyelesaikan permasalahannya. Setelah keluar sebentar, 15 menit, balik lagi, sudah kapok. Duduk. Saya tidak tahu, pencairan dana sekian persen untuk rumah. Makanya setelah itu teken. Nah, tapi kan setelah itu, urusan benar dan salah, kita tidak tahu. Oke, ini contoh komparisi. Tadi pasal 38 ya mas, turun tadi yang atasnya ya. Nah ini badan akte komparisi. Kalian pasti tidak pernah baca pasal 38 nanti, baca lewat doang. Ada makna yang berbeda. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan. Ini sering jadi satu. Padahal menurut UU JR ini berbeda. Pekerjaan swasta. Kemudian jabatannya direktur kah, karyawan kah, manajer kah? Nah, itu kalau kita kan coba lihat karyawan swasta titik. Ayo kita buka yang benar. Nah ini saya mau sedikit. Oke, Tuan Muhammad lahir di Tangerang, tanggal. Itu penulisan yang benar. Pasal 38 42 ya. Ditulis dulu angka 1, 2, 3 baru uraiannya. Jadi jangan ditulis dulu tanggal 10 Agustus bla 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 baru dalam kurung angka 10 ini bukan. Tahu ya? Bisa diingat-ingat ya? Oke, nanti harusnya memang pegang aktenya, kita coret-coret. Kemudian itu tadi swasta, direktur. Kemudian bertempat tinggal. Nah, setelah beralamat itu, lihat baik-baik di dalam KTP. Yang alamat KTP luar daerah mana? Anggap sajalah Tangerang Selatan, tapi KTP saya Jakarta. Kita tanyanya, memang ibu bertempat tinggal di situ? Tidak. Karena kalau ada surat order kadang-kadang beda ya. Nah, apabila memang dia tidak bertempat tinggal di situ, jangan ditulis bertempat tinggal, tapi beralamat. Beralamat. Kalau bertempat tinggal kan dia memang bertempat tinggal di situ. Kemudian kalimat pemilik. Ini ada temuan baru dari sosialisasi bahasa. Selama ini kita menggunakan kata pemegang kartu tanda penduduk. Salah. Kalau pemegang itu seperti kartu ATM. Kalau hilang kartu ini milik bank. Manakala hilang kembalikan ke pemiliknya di bank. Tapi KTP itu milik kita, bukan cuma dipegang-pegang. Jadi pemilik kartu tanda penduduk. Ayo kita pelan-pelan, ini kebiasaan nih. Kebiasaan. Termasuk yang seniornya. Nanti kuliah akte. Tapi begitu sulitnya merubah kebiasaan. Bahkan dengan senior pun kita kan selama ini juga nggak ada masalah. Pertanyaannya apakah iya tunggu masalah dulu baru kita akan bertindak lainnya. Udah lanjut. Nih akhir akte. Tadi kan sudah saya sebut, akhir akte itu merupakan tanggung jawab mutlak seorang notaris. Selain awal dan akhir. Kenapa? Di sini kuncinya. Karena di akhir akte kita menyebutkan tempat di mana akte itu kita tanda tangani dan kita bacakan. Kemudian identitas lengkap para saksi menandakan bahwa para saksi hadir di hadapan kita. Kemudian terkait dengan pembacaan akte dibacakan atau dibaca sendiri, bukan di hadapan karyawan.
apalagi dikirim melalui Grab. Terkait penandatanganan ditandatangani atau tidak ditandatangani karena alasan tertentu. Kemudian akta telah dimengerti dan dipahami isinya oleh para penghadap. Ada perubahan atau tidak di dalam akta. Jadi seharusnya kalau tadi akte kita yang dibuat otentik katanya ya, bila benar-benar sudah dilakukan sesuai aturan, harusnya tidak akan bisa dipermasalahkan para pihak. Andai pun dipermasalahkan, kita siap untuk memberikan jawaban, hanya memberikan keterangan. Dan mereka harusnya juga tidak menyangkal, karena dengan ditandatanganinya akte tersebut, berarti dia telah menyetujui apa yang sudah kita bacakan, apa yang sudah kita terangkan di hadapan mereka. Lanjut. Oke, nah ini yang dibuat merah di atas, dibuat dan dibacakan di Kota Tangerang Selatan. Ini kalau memang dibuat di Tangerang Selatan. Contoh, saya notaris Tangerang Selatan, tapi saya membuatnya di Serang. Kepala akta sudah menyebutkan notaris Kota Tangerang Selatan. Harusnya di sini dibuat dan dibacakan di Kota Serang. 4 ditandatangani dan dibacakan akta kita. Tapi jangan notaris Tangerang Selatan di kepala akte, dibuat dan ditandatangani di Jakarta Selatan. Ya, banyak sih. Terus ada penambahan lagi, untuk sementara ini berada di pura-puranya. Itu kata orang bahasa, bodoh banget pakai kalimat itu. Itu menjebloskan diri sendiri, berarti tidak pede. Di atas kan sudah alamat berhadapan dengan saya, berarti ya kamu berhadapan. Dan di tempat yang memang sah berhadapannya, menerangkan kata untuk sementara ini, berarti bisa jadi kita sendiri tidak yakin dengan kepala akte. Nggak perlu kata untuk sementara ini. Oke, saksi udah komparisi. Kemudian setelah saya notaris membacakan akte ini, itu disesuaikan kondisi. Makanya Kota Tangerang Selatan dan membacakan sesuai kondisi, dibacakan, kita tulis bacakan. Kalau dia baca sendiri ya kita tulis juga. Setelah akte ini dibaca sendiri, ya kan? Tapi kita, kewajiban kita tetap menerangkan kembali isi aktenya. Kemudian ditandatangani, itu juga perhatikan baik-baik. Ditandatangani atau tidak ditandatangani. Jadi Mas, saya sudah dijemput. Waktu tadi kertas-kertit artinya tanda-tanda. Sudah disuruh menyudahi. Oke, tuh tanda tangan merupakan suatu keharusan serta dilakukan pada saat yang bersamaan. Tidak diperbolehkan dilakukan tidak bersamaan. Maksud dari tanda tangan adalah menentukan keabsahan dari suatu perbuatan dan pengakuan dari orang tersebut. Kalau dia nggak mau, kan nggak mau tanda tangan. Oke, lanjut. Kalian tahu ya bahwa akte notaris itu bisa batal dan bisa dimohonkan pembatalan. 1 dan 2, sepakat dan cakap, tidak dipenuhi, akta kita bisa dimohonkan pembatalannya. Tapi 3 dan 4, sebab tertentu dan objek yang halal, akta kita batal demi itu. Oke, lanjut. Oke, nanti dibaca. Oh iya, ini ada sedikit penjelasan bahwa katanya akte notaris dibatalkan. Kalian yang harus dipahami di sini adalah bahwa bukan akte notarisnya yang dibatalkan, tetapi isi akta. Isi. Karena kalau akte notarisnya kita sudah menerangkan tanggal hari ini Bu Andrea ngisi di sini, tiba-tiba suruh dibatalin. Ya enggak iso lah, orang sudah terjadi kok. Tapi kalau dalam akte apanya? Tentang perjanjian jual belinya. Karena ternyata istrinya 3, yang tanda tangan cuma 1. Contoh.
Ya, boleh. Tapi bukan akte nomor 15 tahun 2020. Aktenya tetap ada, tapi isi putusan pengadilan memutuskan untuk membatalkan isi akta nomor sekian bla 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 yang dibuat oleh dan dihadapi. Jadi isinya ya. Oke, lanjut. Terus tuh ini sebentar. Tuh, membatalkan akte notaris tidak dapat dibenarkan tadi. Maksudnya artinya bukan aktenya yang dibatalkan, tapi kan dalam persepsi kita gampang nanti dibatalinnya kan. Jadi aktenya tetap ada isinya. Kejadian hukum atau peristiwa hukum. Yuk lanjut. Nah ini kalau yang dulu menjelang akhirnya wasiat tidak ada gitu. Oke lanjut Mas. Wasiat itu dapat terjadi karena adanya sebentar. Yang gambar garuk-garuk tadi. Tuh. Karena adanya pewaris, adanya ahli waris dan harta warisan. Jadi kalau kalian mau cepat-cepat dapat warisan, nggak enak banget kan? Harus mendoakan dulu orang yang mau ngasih warisan. Oke, lanjut. Wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia, bisa disampaikan secara tertulis dan bisa juga dia ngomong lisan, atau pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki sebelum dia meninggal. Banyak kan lagi sakit parah-parah gitu baru ingat, kadang-kadang gitu ya, kalau udah sakit duluan baru ingat, tapi kalau saya nggak ada saya mau ini. Nah lanjut. Wasiat menurut hukum Islam dan hukum perdata, kompilasi hukum Islam dibaca bahwa dapat dibuat lisan tertulis dua orang saksi, maksimal sepertiga dari seluruh harta, kecuali semua ahli waris setuju. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui ahli waris tersebut. Pernyataan setuju dapat secara lisan ataupun tertulis di hadapan dua orang saksi. Permasalahannya adalah tadi perintah Tuhan ada apa-apa suruh tulis, karena Tuhan sudah tahu sifat manusia di kemudian hari adalah lalai dan serakah. Manakala dia kepepet, dia akan mencari banyak jalan. Hukum perdata tidak dapat dijalankan bila dianggap tidak sah, maksudnya melanggar 913 pasal itu. Di pasal tersebut melebihi dari bagian mutlak yang harus dibagikan. Kemudian ahli waris yang sah itu saudara, pasangan sah saat hidup, tidak ada, jika tidak ada tarik garis lurus ke atas. Nah ini juga sama, kadang-kadang kalau ada yang meninggal, di kita kebiasaan kita bila surat keterangan waris dikeluarkan oleh kelurahan, kita lupa menanyakan bahwa ahli waris itu sebenarnya manakala orang tua masih hidup, garis lurus itu ahli waris masih di luar. Rata-rata suami dan lupa menanyakan bahwa orang tua itu merupakan ahli waris. Sudah lewat. Lanjut habis kayaknya. Oh jenis wasiat ini dia. Wasiat umum dibuat oleh notaris dan orang yang berwasiat itu datang ke notaris untuk menyatakan keinginannya di hadapan dua orang saksi. Sedangkan kalau wasiat rahasia harus dihadiri 4 orang saksi dan tidak harus ditulis tangan sendiri oleh si pewasiat, tapi dia harus tanda tangan. Artinya boleh mungkin dia tulisannya nggak bisa atau dia minta tolong, pasti dia harus tekan ya. Membuat pernyataan bahwa kertas atau sampul berisi wasiatnya. Notaris akan membuat penjelasan pada bagian luarnya di sampulnya yang tersegel. Penutupan dan penyegelan dapat dilakukan di hadapan notaris dan 4 orang saksi. Tapi kalau holografis
itu wasiat itu harus ditulis sendiri oleh si pembuat wasiat. Diberi tanggal dan ditandatangani, dibawa ke notaris untuk disimpan dalam protokol, bisa dalam keadaan terbuka maupun tertutup. Kemudian notaris membuat akte penyimpanan pandefot dengan dihadiri 2 orang saksi. Seperti Pak Awal tadi bilang, banyak notaris yang menolak. Karena apa? Ini bom. Karena pada saat besok akan dibuka, kita akan berhadapan orang senang dan tak senang. Senang bagi orang yang namanya tertulis. Tidak senang bagi yang bagiannya dianggap tidak sesuai harapan dia. Oke, jelas? Nah, pesan saya terakhir kepada kalian semua calon notaris masa depan yang membanggakan, biasakanlah melakukan hal yang benar. Jangan membenarkan melakukan hal yang biasa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kebiasaan itu sudah susah untuk merubahnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau masih ada waktu. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.